Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Denny Adnan, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2003 BPSDM Provinsi Banten dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Di sini saya akan memaparkan summary terkait agenda 2 yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 April tahun 2023. Berikut summary yang akan dijelaskan, yaitu rangkuman pokok bahasan agenda 2, yaitu berakhlak, yaitu pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif dan kolaboratif. Pelayanan merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Kemudian konteks ASN yaitu penyelenggara pelayanan publik, kemudian penerima layanan yaitu sebagai masyarakat, stakeholder atau sektor private, dan kepuasan yang diberikan atau yang diterima oleh penerima layanan. Kemudian berorientasi pelayanan. Kode etik nilai berorientasi pelayanan yaitu pertama memahami dan mematuhi serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Fungsi pegawai ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Kemudian yang kedua adalah akuntabel, di mana kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Perilaku akuntabilitas yaitu kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Lingkungan kerja yang akuntabel yaitu diantaranya kepemimpinan, transparansi, integritas, kejelasan, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, dan konsistensi. Mekanisme akuntabilitas yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, kemudian akuntabilitas proses dan program, serta akuntabilitas kebijakan. Kemudian selanjutnya yaitu kompeten. Perilaku kompeten yaitu meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Diharapkan bantu orang lain belajar, kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Prinsip pengelolaan ASN yaitu berbasis sistem merit, yaitu di mana harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, termasuk tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif. Nah, ini merupakan standar kompetensi ASN, yaitu kompetensi teknis berkaitan dengan bidang teknis jabatan, kemudian kompetensi manajerial untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi, kemudian yang terakhir kompetensi sosial kultural, yaitu pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Kemudian yang keempat yaitu harmonis. Pentingnya suasana harmonis merupakan suatu suasana yang diharapkan dalam lingkungan bekerja dan akan membuatkan kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Peran ASN dalam kategori harmonis yaitu bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok, sikap toleran atas perbedaan, suka menolong bagi yang membutuhkan pertolongan, dan figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Kemudian yang kelima yaitu loyal. Loyal artinya mutu dari sikap setia. Tolak ukur loyalitas yaitu taat pada aturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama,
rasa memiliki yang tinggi, dan serta hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan. Kemudian yang keenam adalah adaptif. Adaptif merupakan karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan, lingkungan, atau ancaman yang timbul. Perilaku adaptif merupakan tuntunan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan baik individu maupun organisasi dan situasi apapun. Mengapa kita harus adaptif? Karena seiring berjalannya waktu, perubahan lingkungan strategis, kemudian kompetisi di sektor publik, kemudian komitmen mutu, perkembangan teknologi, dan tantangan praktek administrasi publik. Tantangan adaptif yaitu situasi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Hadapi volatility dengan vision, kemudian hadapi uncertainty dengan understanding, kemudian hadapi complexity dengan clarity, dan hadapi ambiguity dengan agility. Kemudian selanjutnya yaitu kolaboratif. Kolaboratif merupakan sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kolaboratif governance merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab serta sumber daya. Proses menjalin kolaborasi yaitu trust building, membangun kepercayaan. Kemudian face to face dialog, melakukan negosiasi. Kemudian komitmen terhadap proses di mana pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Selanjutnya yaitu pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Yang terakhir yaitu menetapkan outcome antara.